Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan yaitu untuk melaksanakan kegiatan belajar kita. Nah, baiklah sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doa boleh di antara satu di antara kalian, boleh maju. Misra. Ayo kita berdoa dulu. Mari kita berdoa kita mendapat ikhlas masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
usia diri, mengontrol emosi, dan menghormati orang lain. Paham? Ya, menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Nah, seperti kalian sekarang menghormati ibu. Nah, itu artinya di sini tujuan kita mempelajari usia balik. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan dan kebersihan. Artinya kalau kalian sudah memasuki usia balik, kalian harus memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Artinya kalian sudah harus bisa menjaga kebersihan diri kalian masing-masing, terutama terkait mandi wajib. Nah, nanti Ibu jelaskan lagi lah tentang mandi wajib itu apa. Lalu kebersihan alat reproduksi dan kebiasaan sehat lainnya. Nah, artinya kalau kalian sudah usia balik, kalian harus benar-benar memperhatikan diri kalian. Artinya harus menjaga kebersihan di sini. Pokoknya harus bisa membedakan baik dan buruk. Nah, yang kelima, membangun rasa percaya diri. Nah, membangun rasa percaya diri itu seperti apa? Yaitu mengurangi rasa cemas atau bingung yang serius dialami anak-anak saat mengalami perubahan pubertas, mendorong sikap positif terhadap tubuh mereka dan perkembangan yang mereka alami. Apalagi tujuannya? Yang keenam, menghindarkan anak dari informasi keliru. Informasi keliru itu apa? Kabar-kabar yang salah, kabar-kabar yang miring. Yang misalnya ada di sini ada yang seperti ini, misalnya ada yang ngajak kalian misalnya minum ini, katanya minum alkohol ini bermanfaat. Sebenarnya apa? Enggak. Merugikan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang pelajaran memasuki usia balik. Nah, ini seperti ini. Ini ada foto, ada contoh fotonya. Seperti ini fotonya. Coba kalian lihat. Ini pertumbuhan kita dari kecil. Melihat tak? Lihat tak? Nah, ini adalah proses pertumbuhan kalian. Tapi begitu tinggi. Ya, itu kalau makin tinggi itu artinya kalian sudah makin dewasa. Nah, paham? Ya, baiklah, kita akan mempelajari pelajaran ini. Nah, berikut adalah materi tentang memasuki usia balik. Memahami usia balik. Nah, memahami usia balik adalah keadaan kita ketika seorang anak telah mencapai usia dewasa menurut pandangan Islam. Dalam ilmu fikih, nah di sini perhatikan Bu. Dalam ilmu fikih, balik berarti seorang anak sudah bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan wajib menjalankan perintah agama. Seperti apa tadi Ibu bilang? Iya, seperti salat, puasa, bayar zakat, dan kewajiban lainnya. Ya. Apa tanda-tanda balik? Ada yang tahu? Tanda-tanda balik sudah semakin dewasa. Nah, Ibu jelaskan. Ibu jelaskan lagi lah. Tanda-tanda balik dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tanda balik itu
bisa hayat itu kan. Nah, perubahan yang dialami saat balik. Nah, coba perhatikan Ibu. Perubahan yang dialami saat balik. Ketika seorang anak memasuki usia balik, mereka akan mengalami perubahan fisik dan emosional seperti suara menjadi lebih berat. Itu pada laki-laki. Paham nggak suara lebih berat itu seperti apa? Tahu, kayak suara. Iya. Lalu yang kedua, mulai tumbuh rambut di bagian tertentu tubuh seperti apa? Kumis. Seperti ketiak. Nah, paham nggak? Jenggot, Bu. Boleh. Tapi emang bukan gelap. Nah, perhatikan Ibu. Itu adalah tanda laki-laki. Yang ketiga, Ada lagi. pada saat ingin tahu tentang banyak hal yang baru. Nah, artinya mau tahu misalnya apa Bu, misalnya ini. Nah, itu berarti kalian sudah mulai dewasa. Yang keempat, tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawabnya besar, bertambah besar. Nah, apa kewajiban kalian saat memasuki balik? Apa kewajiban kalian? Nah, setelah balik, seorang anak harus menjalankan kewajiban agama seperti apa? Iya, itu yang paling selalu kita kerjakan setiap hari. Yang pertama yaitu adalah sholat 5 waktu. Tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Mengaji. Iya, kalau kalian ini kalau sudah balik tidak boleh lagi ada yang tidak sholat. Nah, artinya kalian bila kalian tidak mengerjakan, kalian mendapat dosa. Kalau kalian mengerjakan, kalian mendapat pahala. Ya, yang kedua apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan kalian. Puasa apa tidak? Puasa. Ya. Puasa Ya, kalau sudah balik gitu, wajib. Gak boleh tidak puasa. Apapun alasannya. Kecuali misalnya sakit. Kalau sakit pun, ya nanti. Iya, Bu. Kalau sakit pun kalian disuruh membayar. Pas waktu kalian sudah sehat, kalian disuruh membayar puasa. Ayah diam. Kalian disuruh nanti kalau sudah sehat, berapa hari misalnya kalian tidak puasa Ramadan, kalian sudah sehat, yaitu disuruh membayar puasa. Misalnya puasa kalian Ya, bisa 5, nanti kalian setelah sudah sehat, kalian harus membayarnya yang terakhir. Ya. Lalu yang ketiga, berbuat baik. Menjauhi dosa dan melaksanakan perintah Allah. Artinya kalau kalian sudah dewasa, kalian di sini dituntut berbuat baik dan menjauhi keburukan. Yang keempat, apa lagi? Menjaga aurat. Apa aurat? Orang tuh tahu. Ayo. Siapa yang tahu aurat itu apa? Apa aurat itu? Angkat tangan. Siapa yang tahu aurat? Apa aurat itu? Menjaga Ayo. dalam berpakaian. Iya, boleh. Aurat itu artinya menutup aurat, artinya berpakaian yang sopan. Yang sopan seperti misalnya kalau perempuan itu seharusnya disuruh pakai kerudung. Iya, jangan itu. Habis itu, nah, adab dan persiapan menuju balik. Apa adab kalian? Yang pertama yaitu belajar ilmu agama lebih dalam. Nah, kalau kalian sudah balik, kalian disuruh belajar ilmu banyak-banyak. Artinya yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Kalian sudah menjaga kebersihan atau belum? Ya, yang ketiga, berkomunikasi dengan orang tua atau guru jika ada hal yang tidak dipahami. Artinya kalau kalian tidak paham tentang usia balik, kalian boleh bertanya dengan ibu atau bapak guru kalian. Ya, yang keempat, memperbaiki akhlak seperti
kalian di sini disuruh membaca ini tadi. Berniat setiap hari. Bismillah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, berikanlah diriku perbaikan tentang kebaikan diri, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu niat kita setiap hari. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang ini lagi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang materi pelajaran agama Islam kelas 4 SD mengenai memasuki usia balik menurut ilmu biologi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, kita akan membahas tentang usia balik menurut ilmu biologi. Kalian tahu nggak ilmu biologi itu apa? Ilmu fisika. Ilmu biologi itu adalah ilmu alam. Nah, kalau fikih itu ilmu agama. Ada. Kalau biologi tadi ilmu alam, kalau fikih itu adalah ilmu agama. Tapi kita di sini akan mempelajari tentang ilmu biologi dulu lah. Memasuki usia balik menurut ilmu biologi. Nah, pengertian balik adalah masa ketika seorang anak mulai memasuki tahap kedewasaan menurut ajaran Islam. Pada usia ini, anak-anak mulai bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka di hadapan Allah. Nah, secara biologis ini dikenal sebagai masa pubertas. Nah, secara alam tadi Ibu bilang, ini adalah memasuki masa pubertas, masa dewasa. Ciri-ciri pubertas balik menurut biologi. Yang pertama pada anak laki-laki. Nah, ini menurut ilmu biologi, yaitu suara menjadi lebih berat. Apa tadi? Suara itu semakin besar. Nah, yang kedua, mulai tumbuh rambut di sekitar alat pribadi seperti kumis misalnya. Iyalah. Kalau kalian anak-anak ini kalau seperti kalian adalah kumis. Nah, berarti kalian masih belum dewasa. Tapi kalau sudah anak-anaknya ada yang misalnya jadi tadi ada yang mimpi basah, berarti itu sudah memasuki usia dewasa. Yang ketiga, tumbuh bulu di area tertentu seperti ketiak dan sekitar kemaluan. Yang keempat, mengalami mimpi basah. Sudah dijelaskan tadi. Nah, yang kedua pada anak perempuan. Haid. Ya, ini menurut yang biologi, menurut ilmu biologi yaitu adalah mengalami menstruasi, yaitu adalah haid. Ada yang haid di sini perempuannya? Ya, berarti nanti kalau kalian sudah mulai haid, nah kalian itu sudah dewasa. Yang kedua ada lagi. Yang kedua, apa yang kedua kira-kira? Apa? Yang kedua. Kalau perempuan yaitu adalah payudara. Ya, Tahu? bisa. Ya, ini misalnya bagi perempuan. Yang ketiga, pinggul menjadi lebar. Agak seperti dewasa lah. Yang keempat, sama tubuh kemaluan misalnya kepada perempuan. Ada kan yang tadi tumbuh rambut di ketiak misalnya. Nah, itu berarti perempuannya sudah dewasa. Ya. Nah, tanda-tanda balik dalam Islam. Perhatikan Ibu. Tanda-tanda balik dalam Islam. Anak laki-laki disebut balik jika sudah mengalami mimpi basah atau mencapai usia 15 tahun. Misalnya umurnya sudah 15 tahun, tapi dia merasa tidak pernah mimpi basah, apakah dia sudah termasuk balik? Termasuk. Kalau 15 tahun itu adalah sudah memasuki usia balik. Nah, bila ada umur kalian 15 tahun, meskipun tidak mimpi berarti kalian sudah memasuki usia balik. Yang kedua, anak perempuan disebut balik jika sudah mengalami menstruasi atau mencapai usia 9 tahun. Nah, misalnya kalian belum umur sudah 9 tahun berarti kalian sudah termasuk dewasa. Iya. Lalu di sini perubahan fisik dan emosi. Apa di sini fisik dan emosi? Perubahan fisik seperti misalnya anak-anak mengalami perubahan bentuk tubuh seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi. Yang kedua, emosi. Anak mulai merasakan perubahan emosi seperti lebih peka terhadap perasaan orang lain atau mudah marah. Nah, berarti anak itu sudah
mulai memasuki dewasa. Lalu tanggung jawab setelah balik. Apa tanggung jawab kalian setelah balik? Sholat. Ya, sudah Ibu jelaskan tadi lah. Menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, lalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu yang keempat, memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pahamlah memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contohnya di sekolah misalnya apa? Belajar. Ya, belajar dan menghargai ibu bapak guru, menghormati ibu bapak guru di sekolah. Pentingnya menjaga kebersihan. Pada masa pubertas, tubuh menghasilkan lebih banyak keringat. Kalau kalian sudah dewasa, kalian selalu menghasilkan tubuh banyak keringat. Sehingga anak perlu menjaga kebersihan seperti ini. Anak kalau sudah dewasa itu dituntut harus menjaga kebersihan dengan benar-benar. Nah, harus bujur-bujur. Sini artinya menjaga kebersihan kalau sudah dewasa. Seperti apa? Mandi secara teratur yang pertama. Yang kedua apa lagi? Mengganti pakaian jika sudah berkeringat. Kalau sudah kotor jangan lagi dipakai besok lah. Kalau sudah bau jangan lagi dipakai, itu ada kumannya. Yang ketiga merawat diri. Seperti memotong kuku dan membersihkan tubuh sesuai syariat. Kalau kalian kukunya hitam itu adalah kotoran banyak kuman. Lalu di sini ada kesimpulan. Tentang pelajaran kita hari ini apa? Kesimpulannya yaitu masa balik adalah waktu penting dalam kehidupan seorang anak. Karena disinilah tanggung jawab sebagai seorang muslim dimulai. Nah, artinya kalian di sini adalah awal kita menjalani kehidupan jadi sebagai seorang muslim dengan benar-benar dan baik. Artinya kalau kalian sudah pubertas tadi, kalian harus dituntut berkelakuan sebaik-baiknya. Jangan ada yang misalnya tingkah laku yang tidak baik. Nah, inilah ilmu biologi membantu menjelaskan tanda-tanda fisik pubertas, sementara ajaran Islam memberikan panduan moral dan spiritual dalam menghadapi masa ini. Nah, jadi sampai di sini apa kalian paham yang Ibu jelaskan? Apa kalian ada pertanyaan? Ada. Kalau ada pertanyaan, misalnya ada yang kurang jelas, boleh tanyakan dengan Ibu. Kalau laki-laki di sini kalian sudah merasa puber lah? Belum. Kenapa? Karena tidak ada salah satu di dalam syarat itu tadi. Ya, misalnya kan mimpi basah belum, berarti kalian belum dewasa. Tetapi meskipun bukan belum pubertas atau belum dewasa, kalian tetap dituntut berkelakuan baik dan menjauhi segala yang buruk. Nah, di sini. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanya langsung dengan Ibu. Ya. Nah, di sini ada Ibu mau berikan kalian rangkuman atau boleh juga dibilang dengan poin-poin penting pelajaran kita pada hari ini. Coba sebutkan. Misalnya ada minimal 5 lah kalian menyebutkan. Minimal 5. Apa poin-poin penting? Artinya pelajaran yang kita pelajari hari ini. Apa yang paling penting di dalam pelajaran kita hari ini? Sebutkan ada 5. Udahlah, coba. Sebutkan minimal 5 lah ini. Apa poin-poin penting? Artinya yang paling penting kita pelajari hari ini. Sebutkan. Tulis 5 barangnya. Nah, sebutkan 5.
aja poin-poin penting yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sebutkan, ada 5. Terserah aja. Apa yang paling perhatikan tadi? Apa yang Ibu jelaskan tadi? Apa yang paling penting yang Ibu jelaskan tadi? Yang paling penting yang Ibu jelaskan dan sebutkan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa tadi? Yang paling penting yang Ibu jelaskan tadi apa? Ada 5, sebutkan. Apa yang paling penting dalam penjelasan Ibu tadi? Di antara yang dijelaskan penjelasan tadi 5, sebutkan 5 itu. Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, boleh didiskusikan kemuka. Kita bahas, ya. Ini sesi diskusi artinya. Ada yang sudah selesai? Ada 5, sebutkan. Rizky sudah selesai, Rizky? Sudah. Ya, boleh maju sini. Yang lain boleh perhatikan. Coba Rizky sebutkan poin-poin penting dalam pelajaran kita hari ini. Kita ikut ajakannya keliru, salah, menjaga emosi, beradab, menghormati orang tua maupun orang lain. Ya. Catat. Bagaimana pendapat kalian? Punya si Rizky? Betul atau salah? Boleh nggak? Boleh. Ada 5. Nah, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky. Nah, bagus. Nah, begitu. Ini ada 5 ada seperti ini punya si Rizky. Tidak ikut ajakan yang keliru. Nah, kalau sudah dewasa itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, melaksanakan sholat. Benar, ya? Benar. Yang ketiga, menjaga emosional. Juga benar. Artinya kalau sudah dewasa itu tidak boleh lagi, misalnya sering marah-marah. Yang keempat, beradab. Nah, itu juga. Itu yang paling penting. Yang kelima, menghormati orang tua maupun orang lain. Nah, itu yang lebih penting lagi. Artinya kalau menghormati orang tua itu di rumah, kalau di luar orang lain. Nah, itu yang benar. Artinya kalau kalian sudah dewasa, kalian harus bisa membedakan baik dan buruk, melaksanakan sebaik-baiknya. Ada lagi yang sudah selesai? Ada lagi? Irfan sudah selesai, Irfan? Ini Ridwan sudah selesai atau belum? Ican? Kalau ada yang selesai boleh maju ke muka, kita diskusikan lagi mana yang benar, mana yang salah. Sudah selesai? Ayo, yang mana yang sudah selesai? Jaga sudah selesai? Ya, ayo, Ibu kasih waktu 2 menit. Siapa lagi yang boleh memberikan poin-poin penting pelajaran kita hari ini? Ya, boleh Rizky, maju. Irfan. Nah, ayo. Perhatikan Ibu. Yang mana? Poin-poin penting adalah 1, Supaya tahu apa itu murtad. 2. Benar atau tidak? Perhatikan. Yang lain bagaimana? Yang nomor 1 aja banyak ini tadi. 1. Supaya tahu apa itu murtad. Benar? Nah, Iya, benar. Yang kedua apa lagi? kita sekarang tahu apa itu haid. Iya, itu boleh. Yang ketiga apa lagi? Kalau kita sudah balik, kita harus melaksanakan salat. Iya, itu yang paling nomor 1. Gak boleh itu dilupakan. Yang keempat, Menjaga emosi. nah benar, menjaga emosi. Yang kelima apa lagi? Harus membedakan baik dan buruk. Iya, sudah semua tepuk tangan. Iya, terima kasih, hebat kalian lah. Bagaimana yang lain?
lanjut. Nah, ini adalah kita ibu mengevaluasi bagaimana kalian memperhatikan ibu tadi. Ya, oke, sudah siap? Oke, mau kasih tugas ini dijawab. Nah, ini pertanyaan yang tadi itu masih diskusi, yang ini adalah pertanyaan. Pertanyaan adalah masih seputaran tentang usia balik. Pertanyaannya tentang usia balik. Nah, bisa kalian baca? Kalian tinggal menyilang. Bisa dipahami pertanyaannya? Ada yang ditanyakan pertanyaannya boleh. Kalau pertanyaannya tidak jelas, boleh ditanyakan. Perhatikan pertanyaannya. Iya, boleh disilang atau diincar. Kalau kalian tadi apa? Iya, boleh. Kalau kalian tadi benar-benar memperhatikan ibu, pasti kalian bisa menjawab soal ini. Pasti benar semua. Sulit ya pertanyaannya? Ya. Jadi biar ibu nilai hasil kalian menjawab pertanyaan ibu. Ada berapa soalnya? Iya. Silakan dikerjakan. Yang kalian dibaca benar-benarlah pertanyaannya dan soalnya. Pertanyaannya kalian harus benar dicek benar-benar gitu. Nah, sudah selesai. Ya, kita sama-sama kita bahas nanti kan. Apalagi yang sudah selesai. Kalau sudah selesai boleh dikumpul. Selesai? Oke. Apalagi yang sudah selesai. Boleh dikumpul kalau sudah selesai. Nama. Yang kasih nama lah, jangan lupa kasih namanya. Biar ibu nanti menilainya, tahu siapa ini punya siapa. Oh, nilai apa kamu yang ini? Sudah? Sudah selesai? Oke. Apalagi yang belum selesai?
Salah satu. Punya kamu apa? Jawabannya tubuh rambut di beberapa bagian tubuh. Benar atau salah? Benar. Yang kedelapan. Usia balik juga disebut sebagai masa titik-titik. Remaja awal. Jawabannya Remaja awal. Iya, remaja awal. Yang kesembilan. perubahan emosi yang dialami saat balik adalah Mudah marah dan sedih. Iya. Benar. Yang terakhir. tanggung jawab seseorang setelah balik adalah titik-titik. Jawabannya membantu orang tua setiap hari. Iya. Tepuk tangan buat Juliana. Benar semua. Nah, berarti kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Karena Ibu lihat kalian menjawab soalnya semuanya benar. Berarti kalian benar-benar memahami apa yang Ibu jelaskan. Ada yang bertanya masih? Ada yang kurang jelas atau yang tidak jelasnya ada masih? Kalau ada yang tidak jelas, boleh kita tanyakan dengan Ibu. Misalnya ada yang kalian mengalami seperti ini. Misalnya di antara ini tadi kalian mengalami. Misalnya seorang perempuan ada menstruasi. Jangan takut. Jangan takut, kan sudah dikasih tahu sama Ibu. Jadi itu bukan bahaya. Tetapi itu adalah perubahan diri kalian. Jadi jangan takut. Dikira nanti kalian kalau perempuan ada menstruasi apa keluar darah misalnya. Takut. Takut misalnya, lalu takutnya trauma, tidak, itu bukan bahaya, tapi itu adalah, ya itu adalah perubahan. Bagaimana kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kiranya itu saja pelajaran yang hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Artinya di sini tujuan pembelajaran kita itu adalah untuk memahami tentang usia balik kita hari ini lah, yaitu manfaatnya apa tadi? Supaya kalian mengetahui apa bentuk kedewasaan di sini, seperti apa di sini apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Paham semuanya? Ya, kalau sudah paham, mungkin pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mungkin Ibu ini adalah manusia biasa, kiranya kalau ada salah dan hilaf, Ibu mohon untuk dimaafkan. Artinya kalau sudah selesai pelajaran hari ini, boleh kita berdoa. Nanti yang lain lagi pimpin doa selesai kita belajar. Ayo boleh, si Ridwan maju. Ayo kita berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini.